Penangkapan DPO Peggy Setiawan alias Peron dinilai janggal oleh ibunya. Sementara tetangga Peggy menyebut Peggy berada di Bandung saat kejadian pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Kartini, ibunda Peggy Setiawan alias Peron, menilai ada kejanggalan dalam penangkapan anaknya. Saat ditemui pada Kamis siang, ia menyatakan jika anak pertamanya yang ditangkap dan masuk dalam DPO tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Pasalnya, pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan bersama ayahnya Rudi. Kartini juga tidak percaya jika anaknya menjadi otak dalam pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan, sebagai seorang ibu, dirinya pernah menanyakan langsung kepada Peggy. Ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu, Bu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah, Ma, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah Mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah, Peggy minta maaf sama Mama, sama Bapak. Sementara kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan juga menilai ada kejanggalan lain, di mana beberapa hari setelah kejadian, polisi sempat menggeledah rumah keluarga Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Ia pun mempertanyakan penangkapan Peggy 2 hari lalu, padahal data dan rekam jejaknya sudah ada. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbegan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Kejanggalan itu juga diperkuat keterangan salah satu tetangga Peggy yang mengatakan Peggy sudah lama merantau, bahkan sebelum 2016. Ia mengatakan kedua orang tua Peggy sudah berpisah, sehingga Peggy lebih sering merantau bersama ayahnya di Bandung. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Vina tuh udah ada reka adegan ulang juga dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah ikut bapaknya. Merespon penangkapan 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina, mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai ditangkapnya Peggy bisa menjawab dugaan adanya rekayasa dan salah tangkap para pelaku pembunuh Vina. Sebagai pelaku utama, Peggy dinilai punya peran vital mengungkap kasus kematian Vina. Peran Peggy ini sangat besar ya, untuk masalah ini sangat signifikan. Sehingga sekarang sedang digali. Dan ini nanti akan mematahkan juga anggapan bahwa kasus ini direkayasa, salah tangkap, dan lain sebagainya. Peggy ini yang nanti akan membuka, karena Peggy ini adalah perannya saat ini yang saya dengar. Informasinya dia adalah sebagai pelaku utama. Kan ini kelompok, Mas. Jadi nanti dari hasil penyidikan ini akan bisa menguatkan apakah betul 8 orang ini mereka sebagai kelompok yang bersama-sama ataukah memang tidak. Dalam ilmu kejahatan ya Mas ya. Jadi dalam kriminologi itu seorang pelaku kejahatan dia akan berupaya untuk mengaburkan ya perbuatannya, bahkan kalau bisa melemparkan kepada orang lain yang mungkin tidak ada kaitannya. Nah, ini kan menarik ya, selama ini ada spekulasi yang disampaikan berbagai pihak bahwa ini ada keterlibatan oknum kepolisian, keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, tanpa dilengkapi bukti. Ya, saya kira yang paling tahu adalah para pelaku ini. Dan dengan ditangkapnya si Peggy ini, tentunya akan bisa dikembangkan apakah memang betul ada DPO yang 2 orang lagi atau tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam kian menjadi sorotan, terutama setelah adanya sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasusnya. Maruli Habibi, Teatrika Putri, dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.